Adik Chu Feng, kau pelit sekali. Apa kau lupa kalau kau berutang budi padaku? Wen Sui cemberut sambil mengeluh. Meski terlihat cantik dan santun, dia seperti gadis yang belum mengenal dunia. Namun matanya tidak benar-benar dapat memperlihatkan tatapan sejernih Xiao Yuer. Sebaliknya, arah pandangan matanya menunjukkan kelicikannya. Aku akan membalas budimu, tapi aku tidak bisa memberimu pedang ini. Kau tidak akan bisa mengendalikannya, kata Chu Feng. Oke. Wen Sui kemudian memanfaatkan situasi dan menerima pedang panjang dewa yang diberikan Chu Feng padanya, tetapi matanya masih tertuju pada pedang api guntur di tangan Chu Feng. Bukankah pedangmu juga senjata suci? Kenapa senjata suciku begitu rapuh di hadapanmu? Chu Feng tersenyum tipis, saya hanya bisa mengatakan bahwa ada perbedaan antara senjata ilahi. Alasan mengapa Chu Feng menggunakan pedang itu adalah karena dia mengetahui kekuatan pedang api guntur. Sekarang, Chu Feng memiliki senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, termasuk banyak senjata ajaib nyata yang sangat berharga. Namun satu-satunya senjata suci surga adalah pedang guntur dan api. Dan ketika Chu Feng memegang pedang api guntur di tangannya, dia dapat memastikan bahwa kekuatan pedang api guntur tidak ada bandingannya dengan senjata dewa lainnya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bergabung dengan sekte penjara? Tanya Chu Feng. Iya, aku menemukan bahwa bayi penjara dari sekte penjara itu membantu kultivasiku, jadi aku datang dan mendapatkannya. Hasilnya, setelah saya mendapatkan bimbingan dari altar, saya langsung diperhatikan oleh Wu Mahan Suang, yang bersikeras menjadikan saya muridnya, kata Wen Sui. Jadi, apakah kamu dari sekte penjara atau sekte Wolong Wu sekarang? Tanya Chu Feng. Keduanya, tidak ada konflik, kan? Kata Wen Sui. Chu Feng merasa agak tidak berdaya, tetapi itu sejalan dengan gaya Wen Sui. Kamu memang telah membuat kemajuan yang cukup besar, kata Chu Feng. Dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi sejati Wen Sui saat ini lebih kuat darinya, dan dia adalah dewa sejati tingkat 7. Jangan bicara omong kosong, apakah kamu tidak cukup mengenalku? Aku bukan junior. Apa kau pikir semua akumulasi yang kulakukan selama bertahun-tahun hanya sia-sia? Tidak benar kalau aku tumbuh lambat. Tapi saudara muda Chu Feng, mungkinkah kamu juga seorang monster tua di masa lalu? Bagaimana kamu bisa tumbuh begitu cepat? Ini benar-benar tidak masuk akal, kata Wen Sui. Baiklah, cukup untuk saling memuji. Karena kamu memiliki identitas ini, aku ingin meminta bantuan kakak senior, kata Chu Feng. Kau ingin memasuki reruntuhan Zhu Jizong, kan? Aku bahkan belum membalas budi yang kau berikan padaku, dan kau mau membalas budi yang baru. Adik Chu Feng, aku tidak menyangka kau orang seperti ini. Wen Sui memeluk dadanya dan mengerucutkan bibirnya. Kakak senior, tolong bantu aku. Aku tahu meskipun kau bergabung dengan sekte penjara, hatimu masih bersama sekte Wolong Wu, kan? Jadi, jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, kata Chu Feng. Jangan nanti, lakukan sekarang, kata Wen Sui. Kau benar-benar tidak bisa menggunakan pedang ini. Kalau kau tidak percaya, cobalah saja. Itu akan menjadi bumerang. Chu Feng memegang pedang petir dan api di tangannya. Aku tidak akan mengambil apa yang kau cintai, maksudku sesuatu yang lain, kata Wen Sui. Ada apa? Tanya Chu Feng. Sisa-sisa sekte alam Zhu, kata Wen Sui. Sisa-sisa sekte alam Zhu. Chu Feng terkejut. Setelah penjelasan Wen Sui, Chu Feng akhirnya mengerti apa yang direncanakan Wen Sui. Bagaimanapun, Wen Sui bukanlah makhluk biasa. Ia adalah makhluk langka dari surga dan bumi yang telah berkultivasi menjadi manusia, sehingga ia memiliki banyak kekuatan yang tidak dimiliki manusia. Wen Sui menyadari bahwa ada monster yang disegel di reruntuhan sekte alam Zhu. Monster itu akan membantu meningkatkan garis keturunan Wen Sui. Wen Sui juga merasa bahwa peninggalan ini adalah peninggalan warisan. Sekte alam Zhu itu,
tidak akan benar-benar memasukkan monster ke dalamnya untuk menyergap orang yang memperoleh warisan itu. Monster ini kemungkinan besar merupakan suatu manfaat, atau terkait dengan manfaat. Baiklah, terima aku. Jika aku bisa mendapatkan warisan itu dan monster yang kau sebutkan itu benar-benar ada dan aku bisa mengendalikannya, maka monster itu akan menjadi milikmu, kata Chu Feng. Ayo kita masuk bersama, kata Wen Sui. Bersama, maksudmu dalam. Bukankah kamu bilang kamu tidak diizinkan masuk? Tanya Chu Feng. Anda tidak diizinkan masuk karena peninggalan Sekte Alam Zuwu ini disiapkan oleh Sekte Penjara untuk Istana Suci Tujuh Alam. Setelah narasi Wen Sui, Chu Feng juga mengetahui bahwa Sekte Penjara ingin bekerja sama dengan Istana Suci Tujuh Alam. Sebenarnya, Chu Feng tidak terkejut dengan hal ini. Kekuatan seperti Sekte Penjara tentu saja tidak akan tertarik pada sisa-sisa Sekte Zuwu Jie. Akan masuk akal untuk menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar untuk bergabung dengan Istana Suci Tujuh Alam. Namun, kata-kata Wen Sui berikutnya mengejutkan Chu Feng. Wen Sui memberitahu Chu Feng bahwa Sekte Penjara menginginkan bantuan Istana Suci Tujuh Alam. Sekte Penjaralah yang ingin memperoleh kekuatan yang tidak diketahui, tetapi Sekte Penjara belum sepenuhnya yakin saat ini dan membutuhkan bantuan seorang Master Roh Dunia yang kuat. Tentu saja, Seven Realms Holy Palace adalah pilihan terbaik. Namun hal ini tidak cukup mengejutkan Chu Feng. Yang benar-benar mengejutkan adalah di mana kekuatan yang tidak diketahui itu tersembunyi. Itu adalah bidang bintang abadi. Kau bilang kekuatan Sekte Penjara yang tak diketahui itu ada di wilayah bintang abadi. Tapi apakah itu wilayah bintang abadi Zuwu Tianhe? Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Karena Chu Feng tahu terlalu banyak tentang wilayah bintang abadi. Saat itu, Chu Feng telah pergi ke makam Kaisar Pembasmi Iblis bersama para orang suci Gua Rahasia. Dan di pemakaman itu, sisa jiwa Kaisar Pembunuh Iblis terlihat. Chu Feng memperoleh pengakuan dari Kaisar Pembunuh Iblis dan memperoleh pedang pembunuh iblis milik Kaisar Pembunuh Iblis. Tetapi, warisan sejati sang Kaisar Pembasmi Iblis tidak berada di kuburan tempat sisa jiwanya berada. Ini adalah dunia laut bunga yang terletak di domain bintang abadi. Kunci untuk membuka harta karun yang berisi warisan Kaisar Pembunuh Iblis adalah pedang pembunuh iblis. Akan tetapi, sebelum jiwa Kaisar Pembunuh Iblis yang tersisa menghilang, dia mengingatkan Chu Feng bahwa dia harus mencapai alam kehormatan bela diri sebelum dia bisa pergi ke alam fana laut bunga dan membuka tanah pemakaman. Tepat ketika kultivasi Chu Feng mencapai tingkat tertentu dan dia siap untuk pergi ke alam fana laut bunga untuk mendapatkan warisan. Ditemukan bahwa seluruh domain bintang abadi telah menghilang. Iya, itu adalah domain bintang abadi Sengguang Tianhe. Tidak, itu adalah domain bintang abadi Zuwu Tianhe, kata Wen Sui. Kenapa mereka ingin memindahkan wilayah bintang abadi ke Sungai Surgawi Garis Darah? Seharusnya ini hal yang sangat sulit, kan? Chu Feng bertanya. Hal ini tampak luar biasa pada saat itu, dan masih luar biasa hingga kini. Bahkan jika Yu Zong melakukannya, dia akan membayar harga yang sangat mahal. Chu Feng merasa pasti ada alasannya. Tentu saja sulit, tetapi Sekte Penjara memiliki harta karun yang luar biasa, dan dengan harta karun itulah semua ini tercapai. Alasan mereka ingin pindah ke Sungai Langit Garis Darah adalah karena mereka perlu menggunakan kekuatan Sungai Langit Garis Darah untuk menempa domain bintang abadi, kata Wen Sui. Jadi, tujuan mereka hanyalah kekuatan yang tidak diketahui itu. Apakah mereka menemukan hal lain di wilayah bintang abadi? Tanya Chu Feng. Apa yang ditunjuk Chu Feng tentu saja adalah makam Kaisar Pembasmi Iblis. Saya belum pernah mendengarnya. Semua hal baik di Zuwu Tianhe telah dijarah di awal era. Apa lagi yang bisa terjadi? Wen Sui cukup pintar untuk mengetahui apa yang dimaksud Chu Feng. Mendengar ini, Chu Feng menghela napas lega. Ketika domain bintang abadi menghilang, Chu Feng curiga bahwa itu adalah ulah Sekte Penjara. Saya pikir Yu Zong sedang mengincar makam Kaisar Pembasmi Iblis.
Sekarang tampaknya sekte penjara mempunyai niat lain, yang mungkin berarti bahwa makam kaisar pembunuh iblis masih berada di dunia Laut Bunga. Bisakah kamu pergi ke wilayah bintang abadi? Tanya Chu Feng. Apakah menurutmu ada orang yang bisa pergi ke wilayah bintang abadi? Tanya Wen Sui. Juga, Chu Feng tersenyum dan mengangguk, berpikir bahwa reruntuhan sekte alam Zuhu digunakan untuk kerjasama, dan dijaga dengan sangat ketat. Tempat-tempat seperti Immortal Star Domain secara alami dijaga lebih ketat oleh sekte penjara. Tapi saat ini Wen Sui berbicara lagi. Tentu saja aku bisa pergi. Karena aku, kakak perempuanmu, bukanlah orang biasa.